Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Sari Amanda Kartika Putri, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Waikanan, Lampung. Dengan fasilitator saya Pak Faisal Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dan pengajar praktik saya Pak Putu Swastika Sarjana Pendidikan. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya Modul 1.4 Budaya Positif yang saya lakukan di sekolahan SDN 02 Negeri Besar. Selamat menyaksikan. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Adapun tujuan aksi nyata saya adalah satu, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal. Tolak ukur. Satu, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah yang akan saya lakukan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, dan meminta izin mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Satu, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Negeri Besar Ibu Elianti Sarjana Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Mohon izin, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan praktik baik yang merupakan tugas dari guru penggerak. Adapun tujuan pendidikan nasional filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Di sini maksudnya guru harus memahami karakter murid dan memahami tujuan pengajaran yang hal ini akan terwujudnya murid yang memiliki kemampuan intelektual dan budi pekerti yang bagi guru pasti sudah mengenal yang namanya semboyan KHD ataupun semboyan Ki Hajar Dewantara. Di sini yang tentang guru sebagai pendidik, kita sebagai seorang pendidik pertama harus memiliki Ingarso Suntolodo, yang artinya guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Imadia Bangun Karsa, guru harus bisa membangkitkan semangat dan kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tuturi Handayani, guru harus mampu memberikan dorongan ataupun motivasi atau arahan kepada anak diri kita. Dengan hal tersebut, dengan kita memahami dan menerapkan ketiga makna itu tadi, makna si semboyan Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru ini mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, kemudian dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, terus kita bisa berpikir kreatif dan inovatif. Selain itu juga kita bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Baik, adapun budaya positif yang biasanya sering kita dengar nih, budaya positif.
budaya positif itu sendiri dapat kita wujudkan kita sebagai guru ketika kita mampu memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid. Artinya kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas supaya anak-anak itu nyaman belajar. Terus anak-anak itu bisa menangkap apa yang guru itu sampaikan. Di sini yang berpihak pada murid ini, kalau dulu kan kita biasa sering mendengar pembelajaran itu hanya berpusat kepada kita sebagai guru, kita ceramah terus. Nah, anak itu hanya mendengarkan. Nah, sedangkan yang berpihak pada murid ini anak yang kita hanya menggali. Jadi anak itu yang meluangkan semua kemampuannya itu, jadi kita fokuskan ke anak. Terus mandiri. Kalau mandiri ini kita sebagai guru dituntut untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti diklat, seperti contohnya kita mengikuti guru penggerak. Artinya kita sudah menerapkan nilai sebagai guru itu nilai mandiri. Terus reflektif. Nilai reflektif ini artinya kita mampu introspeksi diri, apakah pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu sudah sesuai atau belum, sudah baik atau belum, itu perlu. Terus yang keempat adalah kolaboratif. Kolaboratif ini artinya kita mampu bekerja sama di semua warga sekolah, baik dengan kepala sekolah, dengan guru, komite, udah itu si wali murid. Nah, kita harus mampu menerapkan kerjasama itu. Dan inovatif artinya kita memberikan ide maupun gagasan-gagasan sehingga kita mampu memperbaiki kondisi sekolah ataupun pembelajaran kita. Baik, dengan adanya budaya positif ini nanti dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi, kerjasama di antara semua warga sekolah. Dengan adanya keyakinan sekolah, kita bisa menerapkan keyakinan kelak ataupun keyakinan sekolah yang harus kita sepakati dan kita jalankan bersama. Selanjutnya disiplin positif. Jadi setelah kita memahami budaya positif tadi akan tercipta namanya disiplin positif, yaitu seorang guru yang baik harus mampu, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Terus cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini seorang anak itu melaksanakan tugas yang diberikan guru hanya takut kepada kita, takut kita hukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Jadi anak itu melakukan sesuatu, mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mendapatkan reward dari kita seorang guru. Dan di sini ada 3 motivasi yang paling baik yang seharusnya kita terapkan sebagai guru adalah menjadikan mereka itu menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 5 kebutuhan dasar yang diperlukan manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Artinya kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan seorang kita untuk diterima. Terus yang ketiga, penguasaan. Artinya di sini kebutuhan seorang anak akan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan untuk merasa senang. Fungsi kontrol seorang guru yang seharusnya bisa kita pilih ya Bapak Ibu. Pertama, penghukum. Di sini penghukum ini tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Penghukum di sini lebih ke kita menyakiti fisiknya murid. Kita bisa membuat murid itu sakit di fisik, terus hatinya juga sakit. Hal itu tidak bisa kita lakukan. Terus kedua, posisi kontrol yang kedua adalah teman. Kita seharusnya memposisikan diri sebagai teman.
Di sini kita bisa mendekati murid, kita bisa melakukan pendekatan dengan murid sebagai teman. Jadi anak itu tidak takut dan itu akan terbentuk sebuah pendekatan. Yang ketiga, membuat merasa bersalah. Artinya di sini kita bisa menggunakan kata-kata. Kata-katanya itu bisa, apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Jadi dengan kata-kata yang kita ucapkan yang bisa membuat murid itu sadar, murid itu merasa bersalah. Nah, seperti itu. Itu bisa dilakukan. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau di sini kita sebagai guru membuat catatan perilaku buruk siswa dan memberikan konsekuensi ataupun hukuman. Tapi sebaiknya kita lebih ke arah konsekuensi, jangan terus menghukum. Jadi artinya konsekuensi itu bisa kita bentuk setelah kita melakukan kesepakatan antara murid dan guru ketika dia melakukan kesalahan ini. Nah, misal terlambat, konsekuensinya dia bisa kita buatkan konsekuensi di kelas. Jadi kita tidak langsung menghukum secara fisik. Akhir dan yang paling baik adalah kita menempatkan diri kita sebagai seorang manajer. Artinya di sini kita bisa menjadi teman, kita juga bisa sekaligus menjadi pemantau, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan anak itu bisa dengan baik. Seorang guru sebagai manajer, guru mendukung murid bertanggung jawab atas perilakunya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga bisa tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Ini ada keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, mudah dipahami, harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Terus keyakinan kelas ini bisa kita dengan mengucapkan, kita membuat keyakinan kelas, kita terapkan di kelas masing-masing. Misal karena ini mudah diingat, berarti bisa kita ambil dengan disiplin. Nah, disiplin ini artinya nanti ketika anak itu terlambat, berarti anak itu melanggar keyakinan kelas yang disiplin. Nah, terus bisa juga kita masukkan keyakinan kelas bertanggung jawab di kelas kita. Kita bahas seperti itu. Nah, bertanggung jawab ini semisal anak kita tidak mengerjakan tugasnya tepat waktu. Nah, ketika dia tidak mengerjakan tugasnya tepat waktu, berarti anak itu melanggar keyakinan kelas yang bertanggung jawab. Nah, nanti ada banyak keyakinan kelas, misalnya bergotong royong, terus mandiri, bisa saling menghormati, seperti itu. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Artinya, keyakinan kelas ini bisa kita bentuk jika ada kesepakatan. Kita berikan dulu murid itu kebebasan untuk membuat keyakinan kelas. Setelah itu, nanti kan kita berikan murid itu pilihan. Mereka itu maunya seperti apa sih di kelas? Apa mau disiplin, bertanggung jawab, mandiri, inovatif, bisa kreatif. Nah, kita buat dulu dengan siswa. Ketika minta siswa itu menuliskan 1 atau 2 keyakinan kelas yang mereka inginkan di kelas. Nah, setelah itu nanti kita tempelkan di kelas. Nah, setelah kita tempelkan keyakinan-keyakinan kelas itu, baru nanti kita lihat, kita cek, kita buka apa sih yang murid kita ini inginkan. Oke, misalnya dia di satu kelas itu ada 2 yang sama disiplin, bisa kita ambil 1 disiplin. Ada 2 juga yang mandiri, tulis ada 1. Artinya ketika di kelas itu ada 20 siswa, tetapi ada 8 yang beda, terus yang lain itu sama. Ada 2 anak yang sama, disiplinnya ada 2, bertanggung jawabnya ada 2, kita hanya ambil 1. Jadi biasanya satu kelas ketika kita bentuk 20 anak itu membuat keyakinan kelas, itu bisa kita ambil yang berbeda dari setiap anak. Nanti kita kumpulkan, itu bisa membuat keyakinan kelas mungkin 8, 10, tergantung di keyakinan kelas yang anak itu tulis. Nah, setelah itu kita tulis keyakinan kelas itu, kita tempel di dinding, lalu kita sepakati dengan anak-anak dengan cara anak-anak itu menandatangani
si keyakinan kelas itu. Artinya di situ terjadi kesepakatan antara kita sebagai guru dan siswa. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Jadi guru berperan sebagai manajer di sini. Kita harus menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Artinya di sini masalah murid kita bisa selesaikan dengan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu sendiri ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana nanti di sini tujuan dari segitiga restitusi ini sendiri menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama di segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas anak. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita buru-buru langsung mengejar anak, langsung menyalahkan anak. Kita terapkan si segitiga restitusi ini. Pertama kan menstabilkan identitas. Oke, bisa dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita terapkan, kita tanamkan kepada anak, kita bilang ke anak, setiap orang pasti punya kesalahan. Artinya anak itu pasti ada alasan untuk melakukan kesalahan. Terus di sini kita bisa menggunakan kata-kata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak, jangan langsung menyalahkan anak. Kita tanya dulu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita temukan di validasi tindakan yang salah, kita tanyakan sama anak itu, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, misal anak itu terlambat, kita jangan langsung kamu salah, kamu terlambat, kamu ini. Jangan langsung kita ajak anak itu ke kantor, kita stabilkan dulu identitasnya tadi. Setelah kita stabilkan, anak sudah merasa nyaman untuk mengobrol, baru kita validasi. Kita bilang ke anak, kita tanya ke anak itu apa alasannya terlambat. Kalau dia tidak mengerjakan PR, apa alasannya? Tanyakan dulu, karena setiap anak pasti punya alasan kenapa dia tidak melakukan tugas tersebut. Terus nanti kita bisa juga tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Artinya di sini kita tanya anak itu maunya seperti apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini tadi gunanya keyakinan kelas yang kita bahas pertama. Setelah kita bentuk keyakinan kelas, kita kan nanti muncul keyakinan kelas kita. Ada yang 8, mungkin ada yang 9, mungkin ada yang 5 keyakinan kelasnya. Kita tanya keyakinan kelas mana yang murid itu langgar. Misal ada satu anak yang terlambat, kita panggil ke kantor, kita stabilkan identitasnya, kita validasi, kita tanya apa alasannya, baru kita tanya keyakinan kelas. Nah, artinya segitiga restitusi ini bisa diterapkan ketika kita sudah membentuk namanya keyakinan kelas. Kalau anaknya terlambat, bisa kita tanya, setelah kita validasi, kita tanya, kamu kira-kira terlambat itu melanggar keyakinan kelas yang mana, Nak? Mungkin nanti anaknya pasti akan menjawab, iya Bu, maaf, nanti saya telah melakukan kesalahan. Keyakinan kelas yang saya langgar adalah disiplin kalau dia terlambat. Terus kalau anak tidak kerjakan PR, kita bisa panggil, kita stabilkan identitasnya, kita validasi dengan menanyakan alasan anak tidak mengerjakan PR. Terus kita tanya keyakinan apa yang telah kita sepakati yang dia langgar. Kalau dia tidak mengerjakan PR, artinya keyakinan kelas yang dia langgar adalah bertanggung jawab. Jadi dengan sendirinya anak itu akan memahami, anak itu akan paham. Oh, kalau ketika kita berkeyakinan kelas, kalau dia terlambat, kalau dia tidak mengerjakan tugas, ternyata saya melanggar keyakinan kelas ini. Ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang pernah saya terapkan di kelas. Ada kasus 1 dan kasus 2. Silakan ditonton terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, di kasus pertama ini Herman itu tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan dia tidak dapat menahan emosinya. Nah, di sini validasi di sini adalah segitiga restitusi yang saya lakukan dengan Herman.
Nah, di sini kita tanyakan dulu, kita menstabilkan identitas anak dengan kita tanya. Tanya dulu pertama, kita stabilkan identitasnya. Di sini ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah AA ini kita tanyakan dulu ke anak. Nah, kita tanyakan alasan anak itu melakukan hal tersebut. Oke, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita tanya kepada anak tersebut ketika melakukan hal itu, keyakinan kelas yang mana yang dia langgar. Oke, ini adalah contoh tanggapan siswa ketika kita melakukan segitiga restitusi di kasus yang pertama, Hermansyah yang tidak terima pekerjaannya dicontek oleh temannya. Adapun kasus yang kedua adalah Edi sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Oke, ini adalah contoh menyelesaikan kasusnya si Edi yang sering datang terlambat. Pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dulu apa alasan anak tersebut melakukan hal yang dia langgar. Oke. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Di sini kita bisa tanyakan apa keyakinan kelas yang anak tersebut langgar.
Ini ada tanggapan siswa atas nama Edi Maisa yang kemarin terlambat. Bapak Ibu, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa menjadi bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua, sehingga kita bersama-sama bisa memperbaiki proses pembelajaran kita di kelas, dan kita bisa eh, menyelesaikan permasalahan anak dengan sebaik mungkin. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi dan membuat keyakinan kelas. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Herman. Bagaimana kabar Herman hari ini? Sehat Bu. Sehat. Herman sudah sarapan ya? Sudah. Oke, Herman, tadi pagi Ibu ada laporan dari ketua kelas kamu kalau kamu berantem dengan Ardo. Iya Bu, karena saya kesal. Kesal. Kenapa kamu bisa kesal dengan Ardo? Dia terus-menerus mencontek pekerjaan saya, bahkan PR dia sering mencontek. Oh begitu. Ya wajar kalau kamu marah dan kesal sama Ardo. Jika Ibu ada di posisinya Herman, Ibu juga akan melakukan hal yang sama seperti yang Herman lakukan. Ya Bu. Bu, apa yang kamu lakukan terhadap Ardo? Saya marah-marah dan memaki-maki Ardo. Dan tanpa saya sadari, saya menggebrek meja. Oh begitu. Pasti kamu berbuat itu seperti yang kamu lakukan terhadap Ardo. Ada alasannya kan, Man? Iya Bu. Masa pekerjaan saya sudah susah-susah saya kerjakan, tapi Ardo mencontek saya. Oh iya, ya wajar kalau kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja dengan si Ardo. Ibu sangat menghargai tindakan Herman yang dilakukan Herman nih, tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya Herman memukul Ardo. Nah, Ya Bu. sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Man? Tidak Bu. Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Iya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting gak membuat kamu? Penting Bu. Penting. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Bersabar Bu. Bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Man? Bersedia Bu. Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan melaporkan ini kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Ya, Herman harus bersabar dan menahan amarah ya, Man ya. Tepat sekali tindakan yang telah Herman lakukan. Tetap semangat ya, Man ya. Sekarang silakan Herman kembali ke kelas. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermansyah, saya kelas 6 SD 2 Negeri Besar. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Edi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik. Sudah sarapan belum? Sudah Bu. Sudah. Edi, tadi Ibu mendengar dari guru piket kalau Edi ini sering datang terlambat ya ke sekolah. Iya Bu. Oke. Menurut ingatannya si Edi, sudah berapa kali Edi terlambat? Sudah 6 kali Bu. Sudah 6 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan, Di? Iya Bu. Oke, baik Edi. Berbuat kesalahan itu merupakan hal yang wajar, hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu. Kita mau berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Edi, setuju tidak Edi?
Setuju, Bu. Setuju. Edi, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Oke, Edi terlambat itu pasti punya alasan. Ibu mau tahu kenapa sih si Edi sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering bergadang, Bu, sambil main HP, jadi saya tidak kurang tidur. Oke, jadi si Edi ini main HP, begadang, sehingga kurang tidur, itu ya. Kamu tahu nggak di keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Oke, kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, tidak Edi? Tidak, Bu. Oke, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Disiplin, bagus. Menurut kamu disiplin itu penting nggak buat Edi? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu sangatlah penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, terus pekerjaan kita juga jadi tidak menumpuk. Kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya minta maaf, Bu, karena saya sering datang terlambat. Iya Edi, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan bergadang lagi, Bu, agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tuanya Edi agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang Edi, silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Maisa. Saya kelas 6 SDN 02 Negeri Besar. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan semua hari ini? Sudah. Oke, hari ini adalah tanggal 17 Juli 2023, artinya hari pertama
yang menurut kalian bagus untuk diyakini secara bersama-sama. Nanti Ibu bagikan kertas, silahkan kalian tulis. Misal, disiplin, tulis. Apalagi kira-kira di kelasnya mau apa? Saling menghormati, boleh tulis saling menghormati. Ini ada kertas, silahkan kalian tulis satu keyakinan kelas. Langsung di sini ya. Nah, nanti dibagi dulu. Nih, tulis di sini Kim. Ardo, silahkan ditulis. Rizky, tulis Kim. Edi, Putri, Manina, tulis ya. Yuli, Hati, silakan ditulis. Marwati, Herman, Renita, yuk silakan ditulis keyakinan kelasnya ya. Ayo ditulis. Ya, kalau mau digambar pinggirnya nggak apa-apa ya. Tapi tulisannya yang agak besar ya. Ya. Ya, tulis.
si Mawar disiplin, berarti Ibu ambil 1 ya, karena sudah mewakili teman-temannya semua, oke? Oke. Nah, ini ada 1 nih, disiplin. Berarti kita cabut 1 ya, disiplin sama ya, ada juga yang gotong royong. Oke, karena sekarang sudah kita cabut dulu yang disiplin, disiplin 1, gotong royong 1, semangat, ada berani, bertanggung jawab, kerjasama. Oke, jadi ada 8 keyakinan kelas yang anak kelas 6 sudah yakini. Oke, bisa kita sebutkan satu persatu. Oke, keyakinan kelas 6. Yang pertama apa? Disiplin. Yang kedua, gotong royong. Ketiga, mandiri. Keempat, bertanggung jawab, kerja sama. Oke, karena itulah kalian buat sudah jadi kelas 6 menyepakati 8 keyakinan kelas, maka untuk itu Ibu nanti minta kalian untuk menandatangani keyakinan kelas ini ya. Silahkan ditandatangani. Artinya setelah kita tanda tangani keyakinan kelas yang kita yakini ini tidak boleh kita tidak boleh kita langgar. Kalau dilanggar akan mendapatkan konsekuensi. Oke, kita mulai ya. Dari Hakim, silakan Kim, tulis nama dan tanda tangan. Oke, lanjut, Ardo. Rizky. Ya, tanda tangan. Lanjut, Edi. Ibrahim. Yo, tanda tangan Ib.
yang telah anak kelas 6 sepakati. Jadi keyakinan ini tidak boleh tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar akan mendapatkan konsekuensi. Oke. Ayo sekarang coba bacakan keyakinan kelas 6 ada berapa? Keyakinan kelas 6. 1, 2, 3, 4, kerja sama. 5, 6, 7. Oke, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah membuat keyakinan kelas. Ini akan kita tempel di dinding kelas ya, untuk kita sepakati, kita ingat tidak boleh melanggar. Kalau melanggar mendapat konsekuensi. Oke. Demikian pembuatan keyakinan kelas kita hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Kita akan belajar materi baru di kelas 6. Oke. Untuk itu, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Oke, sekarang silahkan keluarkan buku. Kita masuk ke materi. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata saya pada sekolahan SDN 02 Negeri Besar. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.